Pak Mul, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Doni ya. Yep. Kabar baik Pak Mul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Mul, bagaimana DPR merespon rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM subsidi? Ya, yang pertama kalau kami dari PKS ini kan prinsip kami kan representasi masyarakat ya. Kami memantau masyarakat secara umum keberatan ya kalau dinaikkan harga BBM ini. Makanya kami menolak kenaikan itu. Menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi. Walaupun Presiden sepertinya akan mengumumkan ya minggu ini, kata Pak Luhut. Apakah Komisi 7 DPR pernah diajak konsultasi terkait hal ini, aturan baru ini nanti? Mungkin belum. Sekarang ini masih komunikasi aja. Misalnya hari ini jam 10 rapat kita dengan Menteri SDM. Kemarin Pertamina agak ditunda sedikit. Kita ingin data yang lebih detail dari Pertamina. Nanti siang baru dengan Pertamina kita mendalami lagi. Menolak. Kalau di DPR yang verbally menolak PKS aja atau ada yang lain? Ada, secara umum yang jelas-jelas menolak itu adalah PKS dan Demokrat. Namun secara umum sebetulnya secara kebatinan teman-teman Komisi 7 itu menolak. Ya. Walaupun mereka berkoalisi ya, tapi secara pribadi, secara umum menolak. Karena mereka tahu ini akan memberatkan masyarakat. Oke. Agenda pertemuan dengan nanti jam 10 sama Menteri SDM ya Pak Mul? Ya. Apa agenda atau yang ingin digali dari Komisi 7? Agendanya sebetulnya adalah rencana kerja anggaran tahun 2023. Ya, nggak terkait langsung dengan persoalan kenaikan harga BBM. Karena ini kan bolanya sudah di tangan Presiden ya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman pada berkomentar soal itu. Oke. Pak Mul, selama ini subsidi yang dikeluarkan lewat APBN untuk menahan harga BBM, menurut Pak Mul apakah sudah terlalu besar sehingga membebani keuangan negara sebetulnya Pak Mul? Nah, itu sebenarnya relatif Mas ya. Karena kan kalau kita pahami angka 502 triliun itu Mas ya, itu adalah angka total kompensasi Pertamina tahun 2001, juga kompensasi untuk PLN, juga subsidi LPG, lalu baru sebagian subsidi untuk BBM di tahun 2022. Jadi 102 itu sebenarnya adalah besar ya, termasuk hutang-hutang pemerintah kepada Pertamina. Jadi sebenarnya kan kurang dari setengah itu kalau untuk BBM di tahun 2022. Ya memang ada kenaikan, kita kan tahu kenaikan harga migas dunia ya pernah mencapai 120 triliun asumsi 120 US dollar per barel. Sementara asumsi ICP kita di tahun 2022 kan 63. Ya kan? Lalu akhirnya pemerintah koreksi menjadi 100, ya kan? 100 US dollar per barel. Nah, selisihnya ini kan 37 kan? Berarti kan harus ditambahin lagi uang itu. Nah, uang itu udah diputuskan, sudah ada. Ya kan, sudah dimasukkan sekitar berapa 240 triliun apa ya untuk 2022. Nah, ini dalam jangka pendek gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah ada upaya lain agar tidak terjadi kenaikan BBM, ya sebenarnya kan sekarang sudah terpenuhi. Ya, sesuai harga ICP yang baru 100 US dollar sudah dicanangkan kan, sudah diputuskan. Nah, di sisi lain loh ya, sejak Juni 2022 harga BBM dunia terus turun, merosot. Dari 120 US dollar per barel itu puncak, pelan-pelan turun sampai sekarang itu mendekati 90 US dollar per barel. Itu konsisten baik WTI maupun Brent crude semua turun. Jadi ini kan tekanan ke arah situ urgensinya sebenarnya nggak gitu perlu. Karena yang paling penting sekarang adalah pertama efisiensi pemerintah. Kegiatan yang nggak penting-penting amat, udahlah stop. Contoh, ibu kota negara baru stop. Gitu. Kereta Jakarta Bandung, kereta cepat Bandung stop lah.
Kemudian yang cukup strategis adalah mari kita rancang agar BBM ini tepat sasaran, subsidinya tepat sasaran. Itu yang jauh lebih urgen. Misalnya orang-orang kaya, mobilnya cc-nya 3000 cc, udahlah nggak usah pakai solar, nggak usah pakai pertalite, kan gitu. Hitung-hitungan Pertamina kemarin diskusi informal dengan Ibu Dirut dan beberapa petinggi Pertamina. Kalau saja pembatasan ini dilakukan, ya, misalnya kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 khusus angkot dan angkutan sembako dilakukan, itu reduksi subsidinya itu sampai 69%, Mas. Oke. Kita cuma bayar 31% sisanya. Jadi kalau pembatasan itu dilakukan, ya nggak perlu lagi naik, bahkan kita ya relatif relaksasi lah. Belum lagi kalau apalagi kalau jauh-jauh hari. Sekarang kan udah bulan mendekati September ya. Jadi September, Oktober, November, Desember 4 bulan lagi. Ya ada efek, cuman kan udah istilahnya di akhir-akhir tahun ya. Oke, dengan lambat dalam mengambil. Dengan yang Pak Mul sampaikan tuh 502 triliun yang disebut subsidi untuk energi itu nggak sebesar itu untuk BBM subsidi. Itu yang pertama Anda sampaikan. Iya, BBM itu kan nggak bandel. Harga minyak mentah dunia udah mulai sejak Juni turun. Kita pun udah menyesuaikan harga, asumsi kita harga minyak mentah dunia dinaikkan ya dari 63 ke 100 US dollar. Pembatasan, belum lagi pembatasan ada menyoal soal pertalite. Tadi saya ngomong sama ekonom, solar itu subsidi bocor itu besar juga, itu kalau dibatasi, diatur itu juga bisa mengurangi subsidi yang bocor kemana-mana gitu. Lalu dengan Pertamina kan dia bilang itu subsidi bocor terutama pada penimbunan, ya kan? Lalu dijual ke negara tetangga. Ya kan? Belum lagi bocornya ke industri pertambangan, ya kan? Industri pertambangan saya solar kan. Nah kalau itu di stop, dijaga pengawasan, ini kan ujung-ujungnya polisi lagi kayak begini ya. Itulah yang menyebabkan pengawasan itu nggak kuat. Jadi ini kait mengait. Pengawasan itu kalau kuat, kebocoran berkurang, apalagi kalau pembatasannya baik. Sebenarnya itu sebuah langkah yang bagus ya, penghematan kita BBM ini. Termasuk realokasi anggaran, hal-hal yang memang bisa ditunda dulu untuk yang belum urgen banget, janganlah. Jadi dengan berbagai hal itu, tapi kemudian pemerintah mengatakan akan menaikkan harga BBM subsidi. Pak Mul melihatnya bagaimana nih pemerintah? Keberpihakannya bagaimana? Iya, kurang berpihak ke masyarakat. Padahal kemarin 16 Agustus kan Pak Jokowi pidato. Pidatonya kesannya kan tepuk dada, hebat kami. Misalnya dalam semester pertama saja kita surplus APBN 165 triliun selama 27 bulan berturut-turut tanpa jeda. Itu yang namanya ekspor impor kita surplus. Padahal dan dalam semester awal saja surplusnya 365 triliun. Luar biasa. Lah, uang yang banyak itu ya dialihkan untuk BBM lah. Kalau memang surplus. Kan gitu, Mas ya. Oke, belum di dalam rangka jangka panjang lifting minyak kok merosot terus, ya kan? Lifting kita kalau tinggi, impor kita kan menjadi sedikit, ya kan? Nah, ini yang harus digenjot. Oke. Jadi APBN kita sebetulnya kalau dibilang terengah-engah untuk menambal beban subsidi BBM tidak begitu adanya, tidak lagi terengah-engah banget, Pak Mul. Ya, kalau menurut pandangan kami ini kan soal kebijakan ya. Politik itu kan kebijakan. Ada berbagai opsi yang harus diputuskan oleh pemerintah. Ya. Berbagai pilihan itu adalah betul-betul adalah hak prerogatifnya pemerintah. Mau pilih yang mana silakan. Mau pilih yang memihak masyarakat silakan. Mau memilih yang memihak memberatkan masyarakat silakan. Itu adalah kontrak sosial antara masyarakat dengan pemerintah kan. Jadi pilihan itulah yang sekarang kita tunggu. Oke.
pilihan mana yang lebih meringankan beban masyarakat, bahkan membahagiakan masyarakat, harapannya kan gitu. Oke, Pak Mul tadi mengatakan di DPR ada fraksi PKS dan Demokrat yang menyatakan menolak ya rencana kenaikan BBM subsidi ini. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan agar penolakan ini goal sehingga nggak jadi naik harga BBM subsidi, Pak Mul? Ya, ini kan kita ini kan namanya juga legislatif, Mas ya. Forumnya di parlementer dengan ada jumlahnya, ya ini kan kita kelas menengah ya. Demokrat dengan kita ya paling-paling suara total 100 lebih sedikit lah ya. Jadi secara elektabilitas kuantitatif ya kalau voting kita kalah lah kan. Ya, jadi ya paling kita lakukan adalah ya lobby-lobby, membangun kesadaran bersama. Yuk kita perhatikan masyarakat. Nanti ditanya pemilih jawabnya apa kita kan gitu. Lobby-lobby seperti ini yang mungkin bisa mudah-mudahan ya bisa membuat pemerintah mengambil kebijakan yang lebih memihak rakyat. Baik, Pak Mulyanto, terima kasih bersama Radio Idola Semarang, Pak Mul. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Mulyanto.